Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Setelah tinggal di Blue Polestar selama setengah bulan atau lebih, Yunche akhirnya ingat bahwa dia masih memiliki urusan serius yang harus dilakukan dan kembali ke alam dewa. Jie Yuan belum pernah menunjukkan dirinya kepadanya selama ini, mungkin karena dia menemani Yuer di dunia kecil di bawah Clouds and Cliff. Bukan karena Yunche berani mencarinya sendirian. Dia juga terus-menerus diingatkan akan fakta bahwa hampir 100 dewa iblis pendendam sedang membayangi mereka semua dan bahwa dia tidak dapat memikirkan tindakan balasan meskipun ada kedamaian sementara. Saat ini, tidak ada kekuatan di dunia yang bisa melawan satu dewa iblis, apalagi 100. Satu-satunya harapan adalah Jie Yuan, dan Jie Yuan sendiri. Bisakah dia benar-benar mengubah pikiran Jie Yuan sebelum terlambat? Belum ada jawaban yang datang kepada Yunche, dan dia sendiri tidak merasa percaya diri sama sekali. Satu hal lagi, benua langit yang mendalam dan benua iblis ilusi belum pernah mengalami pelanggaran hukum atau amukan binatang buas sejak kedatangan Kaisar Iblis Pemalu Surga. Tentu saja Yunche sama sekali tidak terkejut. Mengingat kekuatan yang dimiliki Kaisar Iblis Pemalu Surga, itu adalah tugas yang sangat sederhana. Yunche kembali ke alam dewa sekali lagi, tapi kali ini dia tidak menggunakan batu mendalam tata ruang atau istana surgawi bulan hilang. Sebaliknya, ia memilih metode yang benar-benar berbeda dari dua perjalanan sebelumnya. Dia terbang keluar dari Blue Polestar dan keluar angkasa. Kemudian, dia berangkat menuju wilayah ilahi timur dengan kekuatannya sendiri. Ruang angkasa sangatlah luas. Pada saat Yunche berbalik untuk melirik Blue Polestar, jaraknya sudah cukup jauh darinya. Mungkin karena sebagian besar planet di bagian belakang berwarna gelap, atau hitam dan berwarna merah tua, namun bintang kutub biru menonjol sebagai planet yang luar biasa indah dan mempesona baginya. Itu seperti mutiara velurium berwarna biru dan dekorasi tercantuk di sudut ruangan ini. Inilah mengapa disebut Blue Polestar. Namun, ini adalah pertama kalinya dia melihat planetnya sendiri dari luar angkasa dengan matanya sendiri. Dulu, penampakan planetnya hanya dirahasiakan dalam bentuk catatan, dan dia tidak pernah menyadari seindah ini hingga saat ini. Dulu, saya selalu berpikir bahwa Blue Polestar memiliki terlalu banyak perairan dan terlalu sedikit daratan. Namun sekarang, begitu indahnya sehingga saya merasa bangga karenanya. Aku akan mengajak Wuxin untuk melihatnya lain kali. Yunche tersenyum pada dirinya sendiri dan mengingat gambaran jauh dari Blue Polestar dengan kuat di benaknya. Dia juga menghafal ruang di sekitarnya dan ribuan bintang tampak aneh di latar belakang. Ketika seorang praktisi tingkat rendah telah mencapai alam asal ilahi, tubuh mereka akan mampu hidup di ruang angkasa dan perjalanan ruang angkasa. Mereka juga akan dapat merasakan keberadaan alam yang lebih tinggi, seperti alam dewa dengan persepsi spiritual, dan menuju ke sana dengan kekuatan mereka sendiri. Samar-samar dia ingat bahwa proses ini disebut kenaikan. Pertama kali Yunche tiba di alam dewa, Mu Bingyun adalah orang yang membawanya ke alam dewa. Selain itu, dia bukanlah praktisi yang mendalami cara ilahi pada saat itu. Begitu dia berhasil kembali ke alam dewa, kenaikannya menjadi dewa pada akhirnya akan selesai, pikirnya. Bintang kutub biru terletak tidak terlalu jauh di sebelah timur wilayah ilahi timur. Pada awalnya, Yunche menghabiskan waktu bermain-main dan jalan-jalan sebentar. Setelah itu, dia terbang dengan kecepatan penuh menuju Snow Song Realm dan mencapai tujuannya dalam waktu kurang dari 10 hari. Ketika dia kembali ke alam Snow Song,
dia segera menyadari sejumlah besar aura kuat milik praktisi mendalam yang kuat atau bahtera mendalam di sekitar sektenya. Aku tahu ini akan terjadi. Yun Ce sama sekali tidak terkejut dengan kehadiran mereka. Dia bahkan ingat saat Jasmine selesai memperbaiki tubuhnya dan menunjukkan dirinya di benua langit yang mendalam saat itu. Pada saat itu, 4 tempat suci telah ketakutan, dan para penguasa tempat suci telah bertindak lemah lembut seperti cucu Jasmine. Ini sangat mirip dengan apa yang dia saksikan saat itu. Tidak diragukan lagi, kekuatan absolut adalah kekuatan pendorong di balik semua ini. Ternyata, kekuatan absolut yang dapat dengan mudah menentukan hidup atau mati seseorang tidak peduli apakah Anda adalah manusia rendahan dari alam rendah, atau orang penting di alam dewa. Semua sama sebelumnya. Satu-satunya perbedaan di sini adalah terakhir kali Jasmine adalah representasi kekuatan absolut, dan kali ini adalah Jie Yuan. Yun Ce menghela nafas pelan pada dirinya sendiri, jelas, bos dunia bintang atas ini mencoba menjilatku melalui alam Snow Song, dan melalui aku seorang kaisar iblis tertentu, pada akhirnya, aku sama saja dengan mereka, berharap untuk mengintimidasi orang lain dengan pendukung yang kuat. Aku bertanya-tanya kapan aku akan menjadi cukup kuat sehingga mereka akan takut padaku daripada orang-orang di belakangku. Setiap orang yang mengunjungi Snow Song Realm akhir-akhir ini adalah Realm King, jadi wajar saja jika mereka telah melihat Yun Ce jauh sebelum dia melihat mereka. Akibatnya, apa yang seharusnya menjadi kepulangan yang tenang dan tidak penting, segera meledak menjadi keributan besar. Keributan itu tidak hanya mempengaruhi Snow Song Realm juga. Berita kepulangannya segera menyebar ke seluruh wilayah ilahi timur. Untuk sementara waktu, setiap dunia bintang atas yang dekat dengan alam Snow Song penuh dengan aktivitas. Semua orang berjalan menuju alam Snow Song dengan menggunakan bahtera mendalam yang jarang mereka gunakan setiap beberapa ratus tahun sekali. Segera, kerumunan praktisi tingkat atas menumpuk di atas alam Snow Song seperti lalat. Realm King yang lebih tinggi hampir tidak pernah menunjukkan diri mereka ke alam di bawah mereka, jadi beberapa orang mungkin menganggapnya sebagai berkah seumur hidup untuk dapat melihat sekilas mereka. Namun hari ini, Realm King tinggi ini berkumpul di langit Ice Phoenix Divine Sect seperti kubis murahan yang siap dijual secara cuma-cuma. Ketika para tamu bertambah baik dari segi kuantitas dan kualitas, bahkan Mu Suanyin terpaksa muncul dan menerima mereka sendiri. Bahkan 3 alam bintang atas terbesar, alam cahaya mengkilap, alam atap suci, dan alam langit terselubung telah muncul dalam urutan ini. Luo Shangchen sengaja membawa Luo Changsheng bersamanya, dan Sui Qianheng tentu saja datang bersama Sui Meiyin. Tidak lama kemudian, Huo Poyun dari alam Dewa Api juga datang berkunjung. Namun dia sendirian. Pada akhirnya, bahkan 3 kaisar dewa terhebat di wilayah ilahi timur, Kaisar Dewa Langit Brahma Qianye Fantian, Kaisar Dewa Langit Abadi Zhou Suzi, dan Kaisar Dewa Bulan Xia King Yue, telah secara pribadi mengunjungi alam Song Salju pada waktu yang hampir bersamaan. Kehadiran mereka benar-benar mengejutkan, tapi bukan hal yang tidak terduga bagi mereka yang mengetahui kebenarannya. Cuaca di seluruh alam es Phoenix terhenti secara tidak wajar. Suasana dan keributan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini juga menyebabkan setiap anggota Sekte Ilahi Ice Phoenix, dari murid paling rendah hingga penguasa dan tetua istana tertinggi, terdiam terpana. Saat ini, semua orang begitu tegang sehingga mereka bahkan memperhatikan setiap langkah yang mereka ambil, dan setiap kata yang mereka ucapkan. Apa yang terjadi dengan dunia ini? Sejak kapan seluruh wilayah ilahi timur mulai mengorbit di sekitar alam Snow Song? Yun Ce akhirnya menunjukkan dirinya,
dan kemunculannya berarti Kaisar Iblis pemalu surga ingin mengatakan sesuatu. Bagaimana mungkin mereka bisa duduk diam ketika mereka tahu bahwa kata-kata Kaisar Iblis pemalu surga dapat menentukan masa depan seluruh dunia? Dalam waktu kurang dari 1 hari, hampir setengah dari setiap dunia bintang atas di wilayah ilahi timur telah bergegas ke alam Song Salju. Bahkan perwakilan dari alam bintang selatan yang sangat jauh mungkin sedang bergegas menuju ke sana saat ini. Ketiga kaisar dewa wilayah ilahi timur kecuali kaisar dewa bintang yang hilang telah tiba. Tentu saja, Yunce tidak punya pilihan selain muncul sendiri. Di ruang tamu Ice Phoenix Divine Sect, Mu Xuanyin duduk di kursi utama sementara Yunce mengambil kursi di sebelahnya. Sekilas, siapapun di aula ini cukup penting untuk mengejutkan seluruh wilayah ilahi hanya dengan kehadiran mereka. Yunce tidak bisa tidak khawatir bahwa ruang tamu ini akan tiba-tiba runtuh di bawah tekanan yang tak terlihat. Anak Dewa Yun, Qianye Fantian berkata dengan lembut, dengan sedikit nada khawatir, senang melihatmu aman dan sehat. Hehe, Kaisar Dewa Surga Abadi terkekeh sambil mengelus janggutnya, orang tua ini telah menyadari kekaguman Kaisar Iblis pemalu surga terhadap Yunce. Jadi dia tidak terlalu khawatir meskipun mereka telah hilang selama sebulan. Sekarang jelas bahwa kepercayaan diri saya beralasan. Kami mendengar bahwa kalian berdua sedang melakukan tur ke Primal Chaos, kata Xia Tiyue. Apakah dia sudah membentuk opini mengenai dunia saat ini? Pertanyaan Kaisar Dewa Bulan juga merupakan kekhawatiran terbesar kami, kata Raja Sui Qianheng dari alam cahaya berkilau dengan serius namun percaya diri. Beritahu kami apa yang kamu ketahui secepatnya, menantu laki-lakiku yang terhormat. Ini adalah masalah yang paling penting. Banyak Realm King yang lebih tinggi mengertakkan gigi secara diam-diam ketika mereka mendengar Sui Qianheng menyebut Yunce sebagai menantunya yang layak tanpa rasa malu apapun. Mereka diam-diam menertawakannya ketika mereka mendengar kematian Yunce. Tapi sekarang, alam cahaya berkilau tidak pantas seberuntung ini. Dalam sejarah wilayah ilahi timur, alam cahaya mengkilap selalu menjadi penghalang bagi alam Yves suci. Namun, kedua dunia bintang atas memiliki keberuntungan pada generasi ini. Alam Holy Yves tidak hanya menghasilkan seorang jenius seperti Luo Changsheng, bahkan alam cahaya mengkilap pun telah menghasilkan Sui Yingyue dan Sui Meiyin dengan jiwa tahan karat ilahi. Selain itu, tampaknya semakin besar kemungkinan bahwa kunci bernama Yunce yang dapat mengubah seluruh nasib alam dewa akan menjadi menantu Raja Alam Cahaya Berkilau. Adapun Luo Changsheng dari alam Yves suci, siapapun yang tidak buta dapat melihat bahwa dia berseteru dengan Yunce. Akhir-akhir ini, Raja Alam Yves suci harus meludahkan darah dalam kesuraman setiap hari. Yunce melirik ke arah kerumunan sebelum berkata dengan serius, tidak perlu khawatir tentang Kaisar Iblis. Saat itu, Kaisar Iblis cukup mencintai dewa jahat hingga melanggar tabu. Tentu saja, cinta seperti itu tidak bisa dipatahkan semudah ini. Meskipun Kaisar Iblis dan dewa jahat dipisahkan oleh tembok kekacauan primal, kematian, takdir, dan waktu selama jutaan tahun, cintanya pada dewa jahat belum memudar sedikit pun. Sejujurnya, cinta tabu mereka sangat mengagumkan. Kerumunan saling bertukar pandang setelah mendengar seruan Yunce. Xia Qingyue berkata, apakah itu berarti Kaisar Iblis pada akhirnya memutuskan untuk mengesampingkan kebencian dan kemarahannya demi kekuatan dan kehendak akhir dewa jahat? Yunce mengangguk perlahan di bawah tatapan sungguh-sungguh orang banyak. Itu sangat. Meskipun Kaisar Iblis adalah Kaisar ras Iblis, dia bukanlah orang yang jahat atau kejam. Jika dia salah satunya, dewa jahat tidak akan jatuh cinta padanya saat itu.
Kesengsaraan yang dia derita di luar primal chaos tidak mengubah sifatnya, dan semua orang yang dia benci telah meninggal dunia. Bahkan era yang dia tahu sudah lama berlalu. Meski kurang dari sebulan sejak dia kembali, dia memutuskan untuk mengesampingkan dendamnya dan meninggalkan dunia dengan damai. Dia bahkan berjanji untuk tidak menyakiti makhluk hidup manapun kecuali dia diberi alasan yang baik. Ini semua adalah kata-katanya sendiri, dan bukan tebakan kosong saya. Kata-kata Yun Ce seperti nada abadi di telinga para Realm King. Lebih dari separuh dari mereka melompat berdiri dengan kegembiraan yang nyaris tak terkendali. Apakah Anda benar-benar yakin? Kaisar Iblis Pemalu Surga benar-benar mengatakan itu. Bahkan Kaisar Dewa Surga Abadi telah bangkit berdiri. Aku tidak akan berbohong tentang hal penting ini, kata Yun Ce serius. Itu luar biasa. Kaisar Dewa Surga Abadi mendongak dan menghela nafas lega seolah-olah beban berat telah dilepaskan dari pundaknya. Seluruh tubuhnya termasuk pori-porinya tampak mengendur dengan rileks. Suasana tegang yang luar biasa juga berubah drastis. Kegembiraan yang luar biasa dan perasaan lolos dari kematian yang datang bersama berita itu begitu kuat sehingga bahkan Mu Suanyin menghela nafas lega secara rahasia. Dalam kegembiraannya, Kaisar Langit Surga Abadi tiba-tiba berbalik ke arah Yun Ce dan berkata dengan serius, Yun Ce, tidak, anak Dewa Yun. Kembalinya Kaisar Iblis seharusnya mengakibatkan akhir dunia. Tak satu pun dari kami yang berani memimpikannya hasil seperti ini. Jika bukan karena Anda, lupakan kedamaian yang seharusnya datang dengan ketenangan Kaisar Iblis, tidak ada dari kita yang masih hidup hari ini. Tolong, terimalah hormat dari yang lama ini. Dia sudah membungkuk saat menyelesaikan kalimatnya. Siapakah di dunia ini yang pantas menerima busur dari seorang kaisar dewa? Yun Ce selalu merasakan rasa terima kasih dan rasa hormat yang mendalam kepada Kaisar Dewa Surga Abadi, dan berkat dialah dia bisa segera bertemu dengan Kaisar Iblis Pemalu Surga. Jadi bagaimana mungkin Yun Ce menerima hormat darinya? Dia segera bangkit dan berkata, kamu tidak bisa. Tapi Yun Ce tidak mungkin bisa menghentikan Kaisar Langit Abadi, terutama karena Kaisar Dewa Langit Abadi jauh lebih kuat darinya. Dia tidak hanya gagal menghalangi pergerakan sang Kaisar Dewa bahkan telah membekukannya dengan auranya sehingga busurnya bisa menembus sepenuhnya. Siapa yang mengira bahwa Kaisar Dewa paling terhormat dan bergengsi di seluruh alam dewa berkenan membungkuk begitu dalam kepada seorang pemuda? Kaisar Langit Surga Abadi bangkit tanpa terlihat malu atau tegang sedikit pun. Sebaliknya, dia malah tersenyum bahagia sambil berkata, Anak Tuhan Mesias, tidak ada orang yang lebih pantas mendapatkan gelar ini selain kamu. Mungkin tidak ada seorang pun yang pantas mendapat penghormatan dari saya, tetapi Anda berhak. Faktanya, tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak menunjukkan rasa terima kasihnya kepada Anda. Kaisar Dewa Surga Abad Benari, Kaisar Dewa Langit Brahma melangkah keluar dan berkata, kamu telah menyelamatkan dunia sendirian dan menolak malapetaka di alam dewa. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak berterima kasih atas kedamaian abadi yang Anda berikan kepada kami. Setelah itu, Kaisar Dewa Langit Brahma membungkuk ke arah Yun Ce juga dengan penuh ketulusan. Dia tidak menunjukkan kesombongan apapun meskipun dia adalah Kaisar Dewa nomor 1 di wilayah ilahi timur. Mengapa para Realm King yang lebih tinggi akan menahan diri ketika bahkan para Kaisar Dewa sendiri telah memberi hormat pada Yun Ce? Mereka buru-buru bergegas maju menemui Yun Ce sebelum memenuhi seluruh aula dengan pujian dan terima kasih. Terimalah hormat dari Raja kecil ini, anak Dewa Yun. Prestasi dan kebajikanmu layak untuk dikenang selamanya, anak Dewa Yun.
Bantuan anak Dewa Yun adalah sesuatu yang mungkin tidak dapat kita bayar kembali bahkan dalam sejuta masa kehidupan. Tolong, tanyakan apapun pada alam bintang tak terbatas jika Anda memiliki permintaan. Tidak ada yang akan percaya bahwa sekelompok ahli tingkat atas yang kekuatan dan statusnya jauh di depan Yun Ce akan tunduk padanya. Sui Qianheng adalah satu-satunya yang berseri-seri dengan tangan di belakang punggungnya. Kenapa kamu tidak mengucapkan terima kasih padanya, ayah? Goda Sui Meiyin. Huff. Dia menantuku, bukan. Apakah dia berani menerima busurku? Sui Qianheng berkata dengan bangga. Sui Meiyin diam-diam menjulurkan lidahnya pada ayahnya sebelum tersenyum. Tidak ada satu orang pun yang tidak akan menikmati pujian dari sekelompok orang besar yang berdiri di puncak dunia, meskipun kekuatan di belakangnya adalah alasan sebenarnya mereka memujinya. Faktanya, mungkin belum pernah terjadi sebelumnya ada orang yang menerima ucapan terima kasih dari beberapa kaisar dewa secara berturut-turut. Yun Ce memilih saat ini untuk berbicara, tidak perlu melakukan ini. Semuanya. Aku belum selesai. Keheningan akhirnya kembali ke ruang tamu saat setiap pasang mata tertuju padanya. Ekspresi serius muncul di wajah Yun Ce saat dia berkata, memang benar Kaisar Iblis Senior telah berjanji untuk tidak membunuh tanpa alasan atau melampiaskan kebenciannya pada dunia, tapi ini tidak berarti bencana ini sudah berakhir. Sepertinya kalian semua telah melupakan sesuatu yang penting. Kata-kata dan ekspresi Yun Ce langsung menimbulkan firasat buruk pada semua orang. Alis Mu Xuanyin sedikit merosot saat dia bertanya, apa maksudmu? Bicaralah dengan jelas. Ya Tuan. Yun Ce buru-buru mengakui gurunya sebelum memulai, seperti yang kalian semua ketahui, Kaisar Iblis Pemalu Surga bukanlah satu-satunya yang diasingkan dari Primal Chaos. Dia ditemani oleh 900 Dewa Iblis dari klan Iblis Pemalu Surga saat itu. Udara tiba-tiba membeku ketika semua orang mendengar ini. Xia Qingyue mengerutkan keningnya sebelum bertanya, apakah maksudmu, 900 Dewa Iblis itu masih hidup sampai hari ini? Tatapan pada Yun Ce tiba-tiba berubah menjadi berat, menyebabkan dia berbicara dengan nada yang lebih dalam sebelum dia menyadarinya, meskipun Kaisar Iblis Senior adalah satu-satunya yang kembali dari luar Primal Chaos, itu tidak berarti bahwa 900 iblis dewa-dewa yang diasingkan bersamanya sudah mati. Faktanya, hampir 100 di antaranya masih bertahan hingga saat ini. Apa? Semua orang menggigil seperti baru saja dipukul oleh palu yang berat. Alasan mereka tidak kembali bersama Kaisar Iblis Senior adalah kalau-kalau ras dewa sedang menunggu mereka. Bagaimanapun, mereka tidak ingin dimusnahkan dalam penyergapan. Terlebih lagi, mereka tidak bisa mendekati jalur spasial World Piercer karena untuk sementara mereka dibatasi oleh ruang di luar Primal Chaos. Ingat, aku bilang sementara. Suara Yun Ce semakin berat. Meskipun World Piercer tidak dapat memulihkan energinya dengan cepat di dunia saat ini, para dewa iblis masih memiliki kekuatan yang cukup untuk membuat jalur spasial yang mengarah ke jalur merah di Wall of Primal Chaos. Selain itu, mereka akan tiba di sini paling lama waktu beberapa bulan. Apa? Kegembiraan dan kegembiraan mereka sebelumnya telah padam sepenuhnya. Kejutan dan rasa dingin yang menusuk tulang menjalar ke seluruh tubuh mereka. Pada kondisi Primal Chaos saat ini, satu dewa iblis saja sudah cukup untuk menghancurkan seluruh dunia. Hampir 100 dari mereka, tidak ada yang bisa membayangkan konsekuensinya jika mereka kembali sekaligus. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Kaisar Dewa Surga Abadi kehilangan semua kegembiraan dan kelembutan. Alisnya miring vertikal seperti pedang. Meskipun Kaisar Iblis Pemalu Surga yakin bahwa Moe,
Kaisar dewa terkuat dari ras dewa tidak akan berkenan menipunya, itu tidak berarti bahwa dia cukup bodoh untuk menemuinya sendirian tanpa perlindungan apapun. Dia telah menghadiri pertemuan dengan 900 dewa iblis, dan mereka semua diasingkan bersamanya. Kejadian ini tercatat dengan jelas dalam buku sejarah. Itulah sebabnya semua orang berpikir bahwa 900 anggota rombongannya telah mati ketika Kaisar Iblis pemalu surga muncul dari lorong merah saja. Bagaimanapun juga, Dewa Iblis memiliki tingkat kekuatan keseluruhan di belakang Kaisar Iblis. Sekalipun Kaisar Iblis pemalu surga cukup kuat untuk bertahan di lingkungan di luar kekacauan primal, bukan berarti para dewa iblis bisa melakukan hal yang sama. Mereka tidak pernah mengira bahwa Kaisar Iblis hanyalah awal dari masalah mereka. Ngomong-ngomong, jalur spasial yang diciptakan Kaisar Iblis dengan World Piercer masih tertanam di dinding Primal Chaos. Bagian yang seperti kristal itu hampir tidak menunjukkan tanda-tanda keausan, dan sepertinya tidak akan memudar dalam waktu dekat. Tiba-tiba, Huo Poyun memilih momen ini untuk berbicara, tidak perlu panik seperti itu, semuanya. Dewa Iblis ini masih mengabdi pada Kaisar Iblis pemalu surga, bukan? Karena Kaisar Iblis pemalu surga telah berjanji untuk tidak menyakiti dunia, pastinya dia akan mengendalikan bawahannya juga. Kata-kata Huo Poyun sedikit menenangkan pikiran mereka, dan Yun Ce meliriknya sebelum melanjutkan, saya juga memiliki pemikiran yang sama. Namun, sayangnya kenyataannya jauh lebih kejam dari itu. Kaisar Iblis tidak akan merugikan dunia. Itu adalah fakta. Namun, dia telah memberitahuku dengan keras bahwa satu-satunya orang yang akan dia batasi adalah dirinya sendiri. Dia tidak akan melawan rakyatnya, tidak peduli apa yang mereka lakukan setelah kembali dari luar Primal Chaos beberapa bulan dari sekarang. Berdengung, aura semua orang tiba-tiba menjadi kacau. Ruang di aula bergetar hebat hingga hampir menyebabkan aula tamu runtuh. Mereka gembira sekali mendengar kabar baik, lalu menjadi kacau karena kabar buruk. Kata-kata Huo Poyun memiliki efek menenangkan, tapi Yun Ce segera melemparkan bom ke arah mereka setelahnya. Para Divine Master ini merasa seperti sedang menaiki tsunami raksasa, terutama karena krisisnya begitu mematikan dan dekat. Ini semua terdengar sangat kejam, tapi ini adalah hasil yang normal jika Anda benar-benar memikirkannya. Yun Ce menghela nafas. Dewa-dewa iblis ini telah sangat menderita ketika mereka terjebak di luar Primal Chaos, dan kebencian serta dendam yang mereka kumpulkan selama jutaan tahun terakhir sungguh di luar imajinasi kita. Terlebih lagi, mereka adalah orang-orang tak berdosa yang diseret ke dalam perangkap yang dibuat untuk Kaisar Iblis. Tidak peduli seberapa baik Kaisar Iblis, dia tidak punya alasan untuk menghentikan mereka untuk melampiaskannya. Itulah mengapa Kaisar Iblis tidak akan membatasi mereka, tidak peduli bagaimana mereka melampiaskan dan memutarbalikkan dunia di masa depan. Lagi pula, 1 miliar manusia tidak sebanding dengan satu pun anggota klannya. Lagi pula, pernyataan Yun Ce lebih kejam dari sebelumnya, tapi sudah menjadi tugasnya untuk menjelaskan semuanya dengan jelas. Para dewa iblis ini tidak sekuat Kaisar Iblis. Pikiran mereka telah lama dipelintir oleh dunia di luar Primal Chaos. Kaisar Iblis memberitahuku secara pribadi bahwa rakyatnya telah berubah menjadi iblis sejati setelah melalui jutaan tahun kebencian, kemarahan, perjuangan, penyiksaan, kesakitan, dan kematian. Apa yang akan mereka lakukan setelah kembali ke Primal Chaos, sama sekali tidak terpikirkan. Pada titik ini, ruang tamu senyap seperti dunia bawah. Udara sedingin es di alam Snow Song jelas tidak bisa menembus pertahanan mereka, tapi mereka tetap merasakan hawa dingin yang mengerikan telah merembes ke tulang mereka. Beberapa bulan, tepatnya,
berapa bulan yang kita punya? Tanya Kaisar Langit Surga Abadi. Ekspresinya terlihat tenang, namun nadanya telah berubah total dari sebelumnya. Yunce menggelengkan kepalanya dan berkata, Kaisar Iblis belum mengatakan apapun. Awalnya, dia akan menerima Dewa Iblis tepat setelah World Piercer diisi ulang. Tapi setelah kembali ke Primal Chaos, dia dengan cepat menemukan bahwa auranya telah banyak berubah sehingga menjadi sangat sulit untuk mengisi ulang World Piercer. Para Dewa Iblis tidak mengetahui hal ini, jadi mereka mungkin akan membuang waktu menunggu sebelum membuat sebuah lorong. Oleh karena itu, skenario terbaiknya adalah lebih dari beberapa bulan. Tidak, Xia Qingyue tiba-tiba menyela dengan nada tenang. Para Dewa Iblis ini telah menunggu beberapa juta tahun hingga hari ini tiba. Begitu mereka mengetahui bahwa tembok Primal Chaos telah ditembus. Saya tidak percaya bahwa mereka akan menunggu dengan patuh sampai Kaisar Iblis menerima mereka hanya berdasarkan alam. Saya hampir yakin bahwa mereka akan mencoba membuat jalur spasial pada pemberitahuan pertama. Itulah mengapa kita harus bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Tidak ada yang bisa menyangkal kata-kata Xia Qingyue. Bagaimanapun juga, mereka adalah para Dewa Iblis yang telah disiksa selama beberapa juta tahun, mereka mungkin tidak bisa menunggu bahkan setengah waktu pun. Jadi bagaimana jika mereka tiba cepat atau lambat? Tidak ada bedanya. Realem King yang lebih tinggi duduk di kursinya tanpa daya sebelum menghela nafas berat. Hampir 100 Dewa Iblis yang penuh kebencian. Kamu bilang World Piercer tidak bisa memulihkan energinya dengan cepat. Itu berarti tidak mungkin ia bisa membuat jalur spasial kedua, Raja Alam kata Holy Yves dengan nada rendah. Kalau begitu, apakah mungkin untuk menghancurkan lorong merah di dinding? Kita tidak bisa. Kaisar Langit Surga Abadi langsung menolak sarannya. Bahkan World Piercer harus memakan waktu beberapa tahun untuk membuat jalur spasial itu, jadi bagaimana mungkin itu bisa diganggu atau dihancurkan oleh kekuatan dunia kita saat ini? Kita tidak hanya akan gagal, kita bahkan mungkin mengambil risiko membuat marah Kaisar Iblis Pemalu Surga. Itu benar. Xia Qingyue mengangguk sedikit sebelum berpikir keras. Apakah kamu mungkin punya rencana untuk dibagikan, Kaisar Langit Surga Abadi? Tanya Qianye Fantian. Kaisar Langit Surga Abadi menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu lebih tahu dariku tentang batasan dunia saat ini. Pada dasarnya tidak ada yang bisa kita lakukan melawan satu Dewa Iblis, apalagi hampir 100 Dewa Iblis. Selain itu, pernahkah kita memikirkan strategi tunggal yang mungkin berhasil melawan level Dewa Iblis? Qianye Fantian menghela nafas panjang setelah mendengar ini. Sama seperti sebelumnya, satu-satunya harapan kita terletak pada Dewa Anak Yun. Saat ini, Surga Abadi Dewa Kaisar telah sepenuhnya membuang nama Yunce dan menggantinya dengan gelar Anak Dewa Yun. Dia menatap Yunce dengan memohon dan berkata dengan nada berat, Anak Dewa Yun, hanya kaulah satu-satunya harapan yang kami miliki. Tak seorang pun kecuali Yunce yang memiliki kesempatan untuk berbicara dengan Kaisar Iblis Pemalu Surga. Kamu tidak perlu mengatakan apapun, Kaisar Langit Surga Abadi. Aku tahu apa yang kamu maksud. Yunce menghela nafas panjang sebelum melanjutkan, kemungkinannya sangat kecil, tapi aku akan melakukan yang terbaik. Bahkan jika saya gagal, saya akan mencoba mendapatkan hasil terbaik dari skenario terburuk. Kaisar Dewa Surga Abadi mengangguk dalam dan emosional sebelum berkata, merupakan suatu keberuntungan bagi dunia untuk mendengar kata-kata seperti itu dari Anda. Kami berpikir bahwa kami memiliki kekuatan terkuat di dunia, namun pada akhirnya kami sama sekali tidak berdaya menghadapi kesengsaraan ini. Saya berterima kasih atas pengorbanan Anda,
namun saya juga sangat malu karena saya tidak dapat ikut menanggung beban Anda dalam menyelamatkan dunia. Yunce berkata, kamu tidak harus bertindak seperti ini, Kaisar Langit Surga Abadi. Saya sendiri adalah penghuni dunia ini, dengan menyelamatkan dunia saya juga menyelamatkan diri saya sendiri, bukan? Selain itu, Dewa Jahat meninggalkan warisannya khusus untuk hari ini. Sebagai penerus dan penerima bantuan dari Heretic God, adalah tugasku untuk menyelesaikan keinginan terakhirnya. Tidak kusangka bahwa Dewa Jahat akan meninggalkan kebaikan seperti itu kepada kita manusia biasa meskipun dia adalah Dewa Pencipta, dia benar-benar makhluk suci yang agung. Kaisar Dewa Surga Abadi mengeluh. Jika orang tua ini tahu ini akan terjadi, dia akan melakukan segala daya untuk melindungimu, anak Dewa Yun. Paling tidak, dia tidak akan membiarkanmu menderita hampir mati seperti beberapa tahun yang lalu. Yunce tersenyum tipis padanya sebelum menjawab, tidak ada yang akan mempercayaiku jika aku mengungkapkannya lebih awal. Faktanya, banyak orang yang bersaing untuk mendapatkan warisan saya. Saya yakin semua orang di sini mengerti maksud saya. Itu benar. Kianye Fantian maju selangkah dan melirik sekilas ke wajah semua orang. Ada pepatah yang mengatakan, menghargai cincin giok menjadi kejahatan, belum lagi dunia ini tidak kekurangan orang yang tamak. Kita bahkan tidak tahu kalau kekuatan Dewa Jahat bisa diambil dengan paksa, tapi itu tidak akan menghentikan beberapa orang untuk mencoba. Jadi dengarkan aku, siapapun yang berani menyakiti Dewa Anak Yun akan menyatakan perang melawan alam Dewa Raja Brahma. Tidak ada belas kasihan yang akan diberikan. Kaisar Dewa Langit Brahma benar. Lupakan bahayanya. Siapapun yang menyinggung anak Dewa Yun akan menyinggung alam bintangku. Para Realem King segera menyuarakan perasaan Kaisar Dewa Langit Brahma. Mereka tampak begitu kuat dan marah sehingga seolah-olah provokator Yunce adalah musuh bebuyutan mereka. Anak Dewa Yun, jika kamu bisa meyakinkan Kaisar Iblis Pemalu Surga untuk melepaskan kebenciannya, maka dia pasti bisa berubah pikiran lagi sebelum para Dewa Iblis kembali. Kaisar Langit Surga Abadi mengambil beberapa langkah ke depan dan berkata dengan berat. Kamu mungkin bisa menyelamatkan banyak orang tak berdosa dan memastikan perdamaian jika kamu berhasil menghindari skenario terburuk bahkan untuk sedikit saja. Ketika itu terjadi, Anda akan menjadi penyelamat dunia yang sesungguhnya, dan semua orang di dunia akan menghormati Anda atas perbuatan baik Anda. Seluruh dunia akan membalas siapapun yang berani menyakiti Anda, bukan hanya kami. Kaisar Langit Surga Abadi membungkuk dalam-dalam lagi setelah mengatakan itu. Apapun yang mungkin terjadi di masa depan, tolong tanyakan apapun pada orang tua ini jika diperlukan, anak Dewa Yun. Jika kamu bisa menyelamatkan dunia, maka alam surga abadi akan siap membantu kamu. Pernyataan Kaisar Langit Surga Abadi adalah sesuatu yang dapat mengejutkan seluruh dunia, tetapi jelas dari ekspresinya dan fakta bahwa dia membuat pernyataan di hadapan audiensi bahwa dia tidak bercanda sama sekali. Setiap kata yang diucapkannya berasal dari hati.